Mari kita buka firman Tuhan dari surat Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18. Hanya satu ayat ini saya mau ajak kita semua baca firman Tuhan ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda juga di tempat ini, semua yang kita hadapi hari-hari ini, problema, ketakutan, kekhawatiran, saya simpulkan semuanya karena satu hal ini, yaitu memiliki. Apa yang kita punya ya seringkali bisa menjadi ukuran ya, ukuran kita bersukacita atau ukuran kita sedih ya, ukuran kita bangga atau ukuran kita minder. Ada yang berasa bahwa kalau kita sudah memiliki mobil tertentu, rumah tertentu, tinggal di komplek tertentu, itu membuat kita merasa sesuatu. Sebaliknya kita menjadi takut atau khawatir karena kita tidak memiliki. Ya, mungkin kita tidak memiliki yang orang lain punya. Kita pengen jadinya akhirnya ya, semua kaitannya terhadap memiliki. Nah, di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, menarik karena Petrus berkata kepada jemaat pada saat itu bahwa kamu telah ditebus ya. Kata tebus atau penebusan itu hanya ada dalam terminologi teologi Kristen. Tidak ada di agama lain manapun, saudara. Jadi kalimat penebusan atau ditebus ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah redemption atau redeem ya. Sama kayak misalnya saudara punya kupon katanya di redeem gitu ya. Kalau saudara misalnya ada aplikasi pembayaran digital itu biasanya ada redeem bonus gitu ya. Artinya ditebus ya. Namanya ditebus erat kaitannya dengan namanya siapa yang punya sebelumnya, siapa yang memiliki sebelumnya. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian, di kitab Roma pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14 itu dikatakan demikian ya, Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Lalu dikatakan apa? Terjual di bawah kuasa dosa. Terjual, saudara dan saya, semua kita yang mewarisi dari nenek moyang, tadi Petrus katakan artinya apa dari nenek moyang, yaitu dari Adam dan Hawa ya. Waktu Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan larang, mereka dikategorikan terjual di bawah kuasa dosa. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia yang lain dikatakan bahwa dosa itu berkuasa atas kita. Rasanya kita nggak bisa keluar dari kebiasaan buruk yang kita punya. Rasanya kita sulit untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu semua dalam konteks apa? Bahwa saudara dan saya terjual di bawah kuasa dosa. Nah, namanya terjual itu nggak bisa yang lewat namanya pembaharuan. Namanya terjual itu nggak ada jalan lain selain dibeli balik. Nah, itu yang namanya penebusan, saudara. Jadi awalnya manusia itu adalah kepunyaannya Allah. Manusia itu adalah miliknya Allah. Kenapa ada suami yang cemburu ketika istrinya misalnya dekat dengan laki-laki lain? Atau sebaliknya, ada istri-istri yang cemburu ketika suaminya dekat dengan perempuan lain. Karena apa? Karena ada rasa memiliki. Kenapa orang tua mau ngatur-ngatur anaknya? Ngatur inilah, ngatur itulah dengan kalimat bahwa papa mama mau yang terbaik buat kamu. Kenapa? Karena orang tua punya rasa memiliki. Ini anak saya urusan saya. Saya mau tanya sama saudara, ini punya siapa? Ini punya saya. Pasti saudara gak peduli ini. Kenapa? Karena bukan punya saudara. Kenapa Tuhan peduli sama kita? Karena kita punyanya Tuhan. Nah, saking pentingnya rasa memiliki ini, makanya Yesus diutus mati di atas kayu salib, melakukan yang namanya proses ini, penebusan. Kalau di Yohanes 1 ayatnya yang ke-11,
dikatakan ini saudara, Yohanes 1 dari ayat yang ke-10 saya bacakan. Ia, maksudnya Yesus, telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia itu siapa? Saudara dan saya semua nih, makhluk yang bernafas ini saudara, dunia. Nah di ayat yang ke-11 dikatakan apa? Ia datang kepada apa? Milik kepunyaannya, tetapi orang-orang, ini istilah kepunyaan itu maknanya dalam banget saudara. Karena rasa memiliki ini, makanya Yesus itu mati di atas kayu salib. Karena rasa memiliki ini saudara, makanya Allah itu mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kenapa? Karena seolah-olah Tuhan bilang, itu milik saya, itu punya saya. Sama kayak saudara mungkin ada yang pernah ke Pegadaian, menggadaikan cincin mungkin, gadaikan kalung mungkin. Saudara pasti gak akan lupa apa yang saudara gadaikan. Saudara akan berusaha untuk apa? Beli balik, tebus balik. Karena saudara merasa itu adalah miliknya. Yang bikin kita stres hari-hari ini, yang bikin kita mungkin hidup merasa gak ada tujuan, karena saudara tidak sadar ya bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Alkitab tadi jelas berkata bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sia-sia itu apa artinya? Gak ada artinya. Ada orang yang kaya, punya prestasi, punya ketenaran, tapi matinya bunuh diri. Saudara tinggal Google aja orang-orangnya siapa aja, banyak saudara. Jadi ada orang yang mengejar supaya dia memiliki nih. Dia memiliki harta. Cari lagi apa? Udah dapat harta, ketenaran. Dia punya ketenaran. Apalagi follower yang banyak. Punya dia follower yang banyak. Tapi akhirnya ternyata dia bisa mengakhiri hidupnya. Kenapa saudara? Itu yang namanya hidup yang sia-sia. Apa ada istilah apa? Nggak punya salah, punya salah juga. Ada begitu banyak orang merasa bahwa kebahagiaan itu kalau dia memiliki sesuatu. Tapi tidak sedikit orang juga memiliki sesuatu tapi juga tidak bahagia. Saudara, ada orang-orang yang gak memiliki apa yang saudara punya, dia tetap bahagia kok. Kita merasa akhirnya salah mengejar sesuatu. Kenapa saudara? Karena semuanya sama seperti waktu Hawa digoda oleh iblis. Kalau kamu makan buah yang itu, katanya, kamu akan sama seperti Allah. Hawa berpikir berarti dia belum punya yang Allah punya. Dia belum memiliki yang Allah miliki. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Bukan hanya dia bisa memiliki apa yang dia idam-idamkan, tapi justru dia kehilangan segalanya saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua di sini, tentu kita nggak ada yang suka kehilangan segalanya. Tentu kita lebih suka kita punya banyak saudara. Tentu kita lebih suka kita punya segala-galanya saudara. Makanya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Bahwa Yesus datang supaya kamu punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Lalu dilanjutkan apa kalimatnya? Bahwa pencuri datang hanya untuk, berarti si pencuri ini mau curi yang saudara punya. Berarti saudara punya sesuatu. Bilang kanan kirinya, kamu punya sesuatu. Loh, pencuri datang hanya untuk, nggak ada pencuri mencuri rumah kosong. Pernah dengar? Seorang pencuri memasuki rumah kosong. Bilang kanan kirinya, kamu nggak kosong. Bilang lagi, terutama otaknya gitu. Amin. Nggak ada berita pencuri mencuri rumah, nggak ada. Kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, ditambah lagi apa? Membunuh. Berarti kan bukan hanya saudara punya sesuatu yang diinginkan si pencuri, berarti di dalam ada orangnya. Berarti di dalam ada yang hidup sehingga mau dibunuh. Berarti rame, di rumah rame, saudara. Di rumah rame, di rumah ini ada sesuatu, ada seseorang. Lalu dibina. Kenapa? Berarti ada perlawanan.
Ada perlawanan. Di konsel kemarin, di hari Jumat, saudara di tempat ini, saya menyampaikan bahwa kalau dalam perjalanan hidup kita mengalami banyak masalah dan pergumulan, bukan berarti Tuhan tidak tolong. Kalau kita menjalani hidup ini terasa banyak badai tofan yang menghadang, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Kenapa? Apa artinya? Artinya sebetulnya iblis itu saudara, karena dia tahu apa yang saudara punya, karena dia tahu apa tujuan saudara, karena dia tahu kalau saudara memenuhi panggilan yang Tuhan tetapkan buat saudara, maka itu adalah salah satu malapetaka besar buat iblis. Oleh sebab itu, dia dengan segala cara akan berusaha menghentikan saudara. Kenapa? Karena saudara punya yang iblis nggak punya. Karena saudara punya panggilan Tuhan, karena saudara punya rencana besar yang dari Tuhan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara, apa yang terjadi sama anak-anak saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, karena saudara dimiliki Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Karena saudara dimiliki oleh Tuhan. Banyak orang akhirnya sama seperti kita, nggak usah kita deh, saya deh, ya. Saya punya handphone, saudara, handphone saya nggak canggih. Tapi saya baru ada begitu banyak fitur di handphone saya yang selama ini saya nggak gunain. Saya ini udah handphone yang kesekian, saudara. Apapun handphone secanggih apapun, saudara, merek apapun, akhirnya saya cuma pakai buat WhatsApp, lihat sosial media, sama teleponan. Tapi waktu handphone ini dipegang sama anak saya, nggak taunya anak saya kotak-atik. Ternyata bisa ini ya. Ternyata bisa itu ya. Nah, seringkali dalam hidup, iblis itu curi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia curi pengharapan kita, dia curi iman kita. Akhirnya kita mikir hidup kita cuma gini-gini doang. Padahal Tuhan punya banyak. Alkitab tadi katakan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan. Makanya saudara ditebus. Siapa saudara? Apa sih artinya saudara? Berapa sih nilainya saudara? Sampai akhirnya ada kalimat bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Supaya apa? Supaya hidup kita gak sia-sia. Supaya apa? Apa lawan katanya sia-sia? Lawan katanya sia-sia adalah berarti. Saudara punya arti hidupnya. Hidup saudara punya makna. Keluarga saudara berarti. Keturunan saudara berarti. Yang seringkali saudara istilahkan kepada anak saudara supaya kamu jadi orang. Saya berdoa anak-anak saudara semuanya jadi orang. Sekarang masih monyet ya. Supaya semuanya jadi orang. Itu kan yang saudara khawatirkan kan? Kan itu yang saudara pikirin kan? Kenapa saudara khawatirkan? Karena saudara mikir anak saudara belum punya sesuatu yang saudara mau. Mungkin dia belum punya rasa tanggung jawab, mungkin dia belum punya kemandirian, mungkin dia belum punya itulah dan sebagainya. Karena kita semua pusing karena kita belum punya. Tapi sepanjang saudara tahu bahwa dia adalah punyanya Tuhan, saudara nggak perlu khawatir. Karena kalau itu punyanya Tuhan, saya aja punya barang, saya jaga baik. Apalagi kalau Tuhan yang punya, saudara. Semakin berharga sesuatu yang kita miliki, pasti semakin hebat kita jaganya, saudara. Kalau saudara punya cincin emas, ya harganya mahal, sama cincin yang mungkin imitasi, pasti cara saudara menjaga berbeda. Pasti beda cara jaganya. Kalau saudara punya baju yang mahal sama baju yang biasa, pasti cara cucinya juga beda. Kalau saudara punya mobil yang biasa sama mobil yang mewah, cara saudara merawatnya juga pasti beda. Saya punya kawan punya mobil mewah, wah nggak mau dia bawa ke tukang cuci mobil pinggir jalan, nggak mau. Kenapa? Beda ini. Kalau perlu gue cuci sendiri. Karena perlu gue cuci sendiri. Kenapa sampai harus anak tunggal Allah yang datang menyelamatkan kita? Demikianlah nilai saudara di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Karena saudara berharga, pasti Tuhan jaga saudara. Pasti Tuhan pelihara saudara. Karena saudara kepunyaannya Tuhan. Saudara adalah miliknya Tuhan. Tebus ini bukan sesuatu hal yang remeh, saudara. Di zaman perjanjian lama, kalau ada seorang budak yang terjual untuk dia ditebus, saudara, itu bukan masalah harga doang. Tapi siapa yang nebus?
Nggak bisa sembarangan. Nanti saudara bisa ketemu dalam kisahnya di kitab Rut. Ya, di kitab Rut itu kan si Boas mau nebus si Rut nih. Ya, karena keluarganya Naomi. Pas si Boas mau tebus, dia teringat bahwa ada yang lebih berhak. Ada yang lebih berhak, keluarganya Naomi, yang tingkatannya di atas Boas. Makanya Boas bilang apa? Tanya dulu sama dia, karena dia yang lebih berhak. Kalau dia nggak mau, baru saya. Jadi nebus itu juga bukan sembarang karena saudara punya uang. Nggak semua kita punya uang bisa beli segalanya. Nggak semua karena saudara terkenal lalu semuanya saudara bisa suka-suka saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Saudara punya uang nih, bisa nggak sembarangan masuk Amerika? Nggak bisa. Saudara mungkin nggak punya uang, tapi saudara punya visa Amerika, saudara bisa masuk negara Amerika. Nggak selalu uang bisa nolong saudara. Nggak selalu karena punya uang bisa nebus saudara. Enggak ternyata. Nah banyak orang akhirnya mau nebus kebaikannya, mau nebus sorga pakai agama, pakai perbuatan baik. Nggak bisa. Karena sorga itu nggak bisa pakai perbuatan baik. Karena sorga itu nggak bisa pakai sumbangan. Saya udah nyumbang nih, rumah ibadah saya sumbang, panti asuhan saya sumbang, nih saya baik. Ternyata enggak, karena kita, saya katakan bahwa kesucian kita pun bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Nah ternyata untuk bisa menjadi kepunyaan Tuhan, harganya di 1 Petrus 1 ayat 19 dikatakan apa? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Nih, yang nebus saudara nih, harga tebusannya keren. Di ayat yang 20, 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan apa? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena siapa? Karena kamu. Keren banget ya. Karena kamu. Makanya di kitab Ibrani nanti saudara baca sendiri lah. Makanya baca kitab ya. Kejadian sampai Wahyu. Nanti di kitab Ibrani saudara baca deh. Malaikat itu menanti-nantikan pemberitaan Injil. Kita sekarang biasanya kan tiap hari Minggu, biasanya datang hari Minggu. Tapi Alkitab bilang di kitab Ibrani, apa yang saudara dengar tiap hari Minggu itu dinanti-nantikan sama malaikat, karena malaikat tidak pernah dengar berita Injil. Karena malaikat gak nyangka bahwa Yesus itu akan diutus ke bumi, mati di atas kayu salib. Kalau malaikat bisa ngomong nih, ngelihat hidup kita semua nih, ya ngapain buat dia? Ngapain harus sampai segitunya? Ngapain? Pernah saudara ketemukan mungkin anak saudara beli barang yang mungkin saudara gak setuju sama harganya? Kamu ngapain beli ini? Ini kamu beli berapa? Mahal amat. Sebetulnya nih, mungkin kalau malaikat bisa ngomong sama Allah Bapa ya, pas dia lihat wajah saudara waktu saudara berdoa minta permohonan, kan permohonan saudara naik ke sorga tuh. Tuhan ngapain Tuhan bela dia? Kemahalan harganya. Ini orang sebetulnya gak layak. Kita nih gak layak, kita semua nih gak layak. Tuhan tuh bayar kita kemahalan. Tapi karena cintanya sama kita, saudara itu mahal. Saudara berharga. Saudara ditebus. Seperti pujian bilang ini. Sebab aku ini milikku, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak
Satu ketika pendeta Miles Monroe itu pergi dari sebuah kota di Israel, terbang naik pesawat ke Mesir. Dia bercerita baru aja dia pasang seat belt. Ya baru aja pasang seat belt. Nggak lama pilot berkata bahwa kita akan mendarat di kota Mesir. Hah? Baru terbang, mendarat. Ternyata dari Israel ke Mesir naik pesawat cuma 20 menit. 20 menit. Lalu dia tanya sama pramugari, kalau dari Israel ke Mesir naik mobil berapa lama? 8 jam. Kalau jalan kaki berapa lama? Kira-kira cuma butuh waktu paling lama 11 hari. Tapi kita sama-sama tahu kisah di Alkitab bahwa orang Israel keluar dari Mesir mau ke tanah Kanaan, berarti mau ke Israel nih. Dari Mesir mau ke Israel. Alkitab bilang 40 tahun. Muter-muter kata Tuhan. Di mana? Padang gurun. Saya sih belum pernah ke padang gurun, cuma sering lihat aja di televisi gitu ya. Padang gurun itu kan isinya pasir semua, nggak ada petunjuk, sudah. Pasir semua. Tahu nggak kenapa dia muter-muter di padang gurun, saudara? Padahal naik pesawat 20 menit nyampe kepada janji-janji Tuhan yang namanya the promised land. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah perjanjian. Ini muter-muter 40 tahun, saudara. Nanti saudara baca kisah perjanjian lama deh. Karena selalu bangsa Israel itu ngomongnya begini, di sini mah nggak ada makanan, nggak kaya di Mesir. Di sini mah nggak ada rumah, kita hidup di tenda, nggak kaya di Mesir. Kadang-kadang hidup kita gitu juga, saudara. Kita mikir apa yang kita nggak punya, ya habis. Makanya orang Israel bilang apa? Mana? Gak ada makanan. Tuhan kasih roti mana? Gak ada daging. Tuhan kirim burung puyuh. Gak ada ini makan. Karena kita semua pusing akan apa yang kita gak punya. Kita gak punya. Pusing muter-muter. Akhirnya saudara gak nyampe tanah perjanjian. Karena kita terlalu pusing sama apa yang kita gak punya. Kita nggak punya inilah, kita nggak punya ketenaran kayak kawan kita lah, kita nggak punya kecantikan inilah, ketampanan inilah, kita nggak, semua kita nggak punya. Akhirnya kita nggak bisa nyampe kepada tanah perjanjian. Yang harusnya 20 menit naik pesawat, yang harusnya jalan kaki paling lama juga 11 hari, akhirnya muter-muter 40 tahun. Mari saudara, jangan muter-muter. Ingat, saudara punyanya Tuhan. Dan yang kabar baik pagi hari ini adalah saudara juga punya Tuhan. Bukan hanya Tuhan punya saudara, saudara juga punya Tuhan. Selama ada Tuhan di sisi saudara, selama ada Tuhan bersama dengan saudara, everything gonna be alright. Semuanya akan baik-baik saja, saudara. Amin. Saudara punya Tuhan, Tuhan punya saudara. Saudara-saudari ditebus, saudara berharga. Saya berdoa sepanjang bulan Mei ini, saudara berjalan dalam kemenangan Tuhan. Saudara berjalan dalam anugerah Tuhan. Karena saudara punya Tuhan. Amin. Yang punya Tuhan lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapa ku